Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat kabaring kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Oktober udah lewat, cuy. Gua pikir akan ada seseorang yang ditetapkan tersangka di kasusnya Pak Jokowi ya, yang dilaporkan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya terkait pencemaran nama baik Pak Jokowi. Gue pikir bakalan ada kabar-kabar itu berhembus kencang. Apalagi kemarin pas tanggal 31 Oktober ya, tepat ya di hari Jumat. Kenceng banget itu kabar. Tapi ya kagak ade. Lewat begitu aja. Dan Pak Polisi mengkonfirmasi bahwasannya ya proses tetap berjalan lah ya. Insya Allah dekat-dekat hari ini akan ada gelar perkara ya. Bahkan kabar yang beredar lagi nih minggu-minggu ini akan ada gelar perkara dan kemungkinan besar ada yang ditetapkan menjadi tersangka. Begitu lagi kabarnya, udah lama begitu. Kagak ngerti gitu. Padahal ini kan sebenarnya jelas ya. Jelasnya kenapa ya? Itu tuduhannya menurut gua sih udah di luar batas ya. Kenapa? Karena semua saksi fakta nyatanya dan histori perjalanan Pak Jokowi sekolah pun sudah terbuka lebar ya. Dari teman-temannya udah bilang bahwasannya ya benar itu teman saya dan berjalan kuliah bareng saya, ketemu terus ya macam-macam lah ya, bahwasannya udah benar-benar tuh teman-temannya bicara. Ditambah lagi UGM pun mengatakan secara tegas bahwasannya yaitu ijazah yang dikeluarkan UGM asli. Pak Jokowi pun bilang ini asli dari UGM. Tapi ya begitulah ya, namanya orang masih berusaha gitu ya. Nggak tahu maksudnya bagaimana itu manusia-manusia gerombolan itu. Tapi kan kabar-kabarnya mereka ingin mendowngrade ya, kalau kata ahli ini mengatakan nih strateginya ya ingin menjatuhkan Pak Jokowi aja. Bahkan nggak pernah berhenti tuh keluarga Pak Jokowi dihantam bertubi-tubi ya dari berbagai macam isu, dan itu sungguh luar biasa. Bukan setelah purna tugas saja, dari 2014 tuh lu catat tuh. 2014 bahkan 2012 juga pernah Pak Jokowi kena begituan. Tuduhan-tuduhan palsu, fitnah kejam yang kenyataannya jauh lah dari kebenarannya. Kita dulu sekolah kan punya temen nih. Kalau teman kita bicara, ya dia teman gue, sekolah bareng, ulangan bareng, main bareng. Itu teman-temannya udah pada ngomong. Terus kurang apa lagi, sekolahnya udah ngomong. Nah, di dalam video ini ada Bang Bill Offside dan juga temannya Pak Jokowi ya, yang menceritakan pengalamannya bersama Pak Jokowi pada saat kuliah dan meyakini bahwasannya ijazah Pak Jokowi itu asli. Asli, bukan kaleng-kaleng. Bukan fotokopi. Nah, kita simak bersama videonya. Let's go, kita play. Pak Toha Iskandar, salah seorang kerabat temannya Pak Jokowi semasa kuliah. Kita mau dapatkan keterangan dari beliau. Assalamualaikum Pak Toha. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Pak, menjelang penetapan tersangka teroris, apa tanggapan Bapak sebagai orang yang ikut kadang-kadang dikait-kaitkan sama Rismond dan kawan-kawan? Ya, semoga kebenaran itu menemukan jalannya. Oke. Ya, kalau memang benar bahwa dalam waktu dekat itu akan ditersangkakan ya, saya sebagai teman Pak Jokowi, sebagai saksi fakta yang menyaksikan Pak Jokowi sejak masuk kuliah
proses perkuliahan juga bareng, camping, kegiatan semua aktivitas di kampus juga sering bersama-sama, bahkan pulang kuliah pun gitu. bareng gitu, karena suatu ketika pernah tempat kosnya itu satu arah dengan saya. Iya, iya. Oleh karena itu ketika ada orang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya tentu saya nggak akan percaya. Oke. Kecuali saya ini orang yang sudah pikun. Sudah pikun. Jadi kalau sekarang kemudian mereka yang menuduh itu ditersangkakan, saya kira itu suatu hal yang wajar lah. Wajar, Pak ya? Wajar atas perbuatan mereka yang semaunya memfitnah Pak Jokowi yang seorang mantan presiden, ya, presiden ke-7 lah. Ya. Tapi kan mereka by data loh, Pak. By data apa? Ada buku yang kemudian dikeluarkan. Iya, bisa nggak sih buku itu dijadikan alat bukti di persidangan? Oke. Nah, pertanyaan pentingnya, mereka bilang kenapa harus disidangkan, kenapa nggak dibantah secara ilmiah? Emang buku itu ilmiah? Oke. Buku ilmiah itu kan ada prosedur ya kan, ada fenomena sosialnya ya kan. Kalau masalah politik ada fenomena politik, ya. Ini fenomena apa? Kalau mau itu penelitian harusnya diteliti itu ya seluruh ijazah yang palsu gitu kan. Bukan khusus ijazahnya Pak Jokowi ada apa? Kan itu persoalannya. Jadi itu jelas bagi saya itu fitnah yang luar biasa. Fitnah, Pak ya? Fitnah, pasti fitnah. Ya, saya kan juga siap bersaksi karena saya sudah di BAP. Oh, kemarin Bapak bagian dari saksi yang di BAP saya ya? bagian dari saksi yang di BAP dan orang yang berani di BAP itu kan siap menjadi saksi dan di bawah sumpah. Iya. Ya kan? Al-Quran pula. Dan beliau ini dosen pula, guys. Jadi nggak mungkin lah kita berbohong gitu. Disumpah di kepala saya itu Al-Quran. Ya, jadi saya bersaksi memang ijazah Pak Jokowi itu asli. Kalau misalnya dalam waktu dekat mau ditersangkakan ya memang sudah seharusnya itu harus ditersangkakan. Seharusnya. Dalam pandangannya Roy Suryo, Pak Toha ini cuma berteman dan cuma melihat Pak Jokowi ke kampus, tapi tidak pernah tahu apakah Jokowi itu lulus dan juga memiliki ijazah, termasuk ijazah aslinya. Ya, Roy Suryo itu tahu apa tentang perkuliahan Pak Jokowi. Tahun 80 ketika kami masuk kuliah, Roy Suryo masih pakai celana pendek. Roy Suryo pakai celana pendek, masih SD gitu kan. Tahu apa ya kan? Dia dapat informasi dari mana kalau saya cuman sekilas tahu Pak Jokowi? Saya tahu persis. Saya satu angkatan. Silakan tanya kepada teman-teman satu angkatan. Kita ini satu angkatan itu ya, yang jumlahnya itu kurang dari 100, ya kan? Itu saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal satu sama lain. Kita itu udah kayak keluarga. Kita punya semacam perkumpulan namanya The Spirit 80. The Spirit 80. Iya, itu yang kemudian dikritik mereka. Kok alumni lulusan 85 tapi dibilang The Spiritnya 80. Itu apa maksudnya? Ya, angkatan masuknya. Yang dihitung itunya ya? Ya kalau lulus 85 kan angkatan 80 lulusnya macam-macam. Ada yang 85, ada yang 86, bahkan 87. Nah, itu yang didefinisikan oleh Roy Suryo. Kagama mulai mendefinisikan bahwa alumni tidak mesti dia lulus. Pak Jokowi memang masuk tahun 80, tapi dia tidak lulus. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa? Alat buktinya lengkap kok. Foto-foto segala macam. Lo saya menyaksikan kok. Dia tahu apa? Lebih tahu saya apa Roy Suryo? Mati kalau sudah pertanyaannya seperti itu, betul. Lebih tahu siapa? Saya atau Roy Suryo? Ya tadi ketika saya masuk kuliah bareng Pak Jokowi, Roy Suryo di mana? Masih pakai celana pendek. Pak, saya mau nanya, teman-teman alumni yang diundang oleh Pak Jokowi sejak beliau jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden, itu yang The Spirit 80 itu sudah berapa kali diundang? Pertama di Solo ya. Di Solo seingat saya sih, saya ada fotonya. Iya, ada foto yang di-share oleh, kalau nggak salah 2 kali deh ya. Terus waktu gubernur ada sekali.
Di istana yang rame-rame itu sekali. Ya. Nah, yang kedua kali itu sebenarnya kita sudah bikin kaos segala macam itu di Istana Bogor. Oh gitu. Cuman mungkin karena Pak Jokowi sibuk, akhirnya ya terakhir itu yang alumni angkatan. Yang di angkatan apa ya, yang di kafe begitu Pak ya, atau di rumah makan yang kumpulan-kumpulan? Oh enggak, lain lagi itu. Oh, terakhir kumpul alumni itu yang dibilang alumni settingan kan di Fakultas Kehutanan juga, tapi khusus angkatan 80. Oh iya, betul. Nah, itu. Tapi ada juga yang di waktu awal-awal Oh mulai. ya itu sih alumni tipis-tipis lah, alumni tipis-tipis ya. Kalau saya personally sering ketemu, di istana juga sering gitu. Jadi di gubernuran juga berapa kali kita ketemu waktu. Tapi ada nggak di antara alumni Pak yang merasa bahwa jangan-jangan mereka juga punya pandangan yang sama dengan kelompoknya Roy Suryo? Nggak mungkin. Nggak ada ya? Nggak mungkin. Jadi kalau Roy Suryo bilang ada 5 orang lulusan 85 Fakultas Kehutanan, seangkatan Jokowi itu nggak mungkin. Nggak mungkin banget, kita ini satu angkatan tuh kompak ya. Kompak. Saling support. Apa pandangan para alumni? Kan tidak ada semacam pernyataan sikap dari para alumni, melainkan Pak Toha sendiri, sesekali juga ada Pak Mulyono, tapi juga tidak maksimal. Terakhir juga Pak Andi ya. Itu juga pernyataan-pernyataan yang kami jujur sebagai netizen dan juga teman-teman yang mendukung Roy Suryo terutama menganggap bahwa itu cuma pernyataan narasi saja, tidak memastikan bahwa alumni juga setuju gitu. Iya, itu kan karena memang mau ngumpulnya kan juga susah ya. Orang kan jauh-jauh, ada di Manado. Ada di Manado? Ada, nanti saya kasih tahu nomornya. Ada di Manado, ya. Ada yang di Aceh, ada di Lombok, macam-macam tersebar seluruh Indonesia. Sehingga memang itu harus dirancang betul kalau mau kayak ketemuan rame-rame itu kayak kemarin itu yang ketemu satu angkatan itu saya kira pertama kali ya, itu yang reuni yang ke berapa? 45 berapa? Oh iya. Itu loh, ramai. Tapi ada grup WA Pak? Oh ada. Ada grup WA? Ada grup WA. Diskusinya alot nggak? Di grup WA itu yang berkaitan dengan tanggapan soal Pak Jokowi? Oh enggak, artinya teman-teman sih anggap alah itu ngapain sih, biarin aja lah. Oh gitu ya? Iya, karena sama dengan Pak Jokowi juga ya, nggak terlalu pusing gitu? Karena memang dianggap oleh teman-teman kita tuh alah ngapain sih, orang kurang kerjaan aja nggak gitu. Ya, oke. Dan juga kenapa banyak teman-teman yang tidak speak up itu bukan karena kan mereka itu kan juga kalau bukan aktivis itu kadang-kadang mau ngomong itu susah. Betul. Sehingga ya nggak bisa terus semua orang bisa bicara, nggak bisa. Iya. Ini menarik guys. Jadi sebenarnya banyak yang penasaran dengan alumni-alumninya sesama dengan Pak Jokowi ini yang berkaitan itu speak up tadi, tapi ternyata faktanya tidak semua alumni yang seangkatan dengan Pak Jokowi itu kemudian punya kemampuan tampil di media gitu. Betul. Oke, Pak, ini cukup panjang ya dramanya teroris. Menurut Bapak, apakah kemarin polisi itu susah untuk memastikan Pak Jokowi itu benar? Apa yang membuat polisi itu agak lambat menurut Bapak? Ya, menurut saya mungkin pertama karena terhalang oleh kasus Agustus. Oke, Agustus sempat ramai tertunda lama itu. Mungkin tertunda lama. Yang kedua mungkin juga menurut saya sangat berhati-hati lah ya. Bukan tidak yakin menurut saya, tapi mungkin perlu bukti sebanyak mungkin sehingga mungkin lah ya ini tidak ada celah bagi mereka untuk melakukan memenangkan di pra-peradilan menurut saya. Pak, Bapak seakrab bagaimana dengan Pak Jokowi sampai akhirnya Bapak pun mau berani beberapa kali tampil di media, termasuk kanalnya Bang Zulfan kemarin? Iya, karena kehutanan itu kan dari awal ditanamkan jiwa korsa yang tinggi ya, karena kan orang-orang lapangan ya. Sering camping bareng, naik gunung, mau bareng. Intinya dia bukan orang kayak mahasiswa kuliahan kayak gitu, murni gitu kan. Orang sering ke hutan, misalnya kerja praktek aja di hutan berapa lama, bareng-bareng, itu membuat kebersamaan kita itu sangat tinggi. Jadi itu persoalan kesetiakawanan saja. Ya, tidak karena ada ini, nggak ada. Itu karena kesetiakawanan aja.
Dan saya kira juga wajar dong temennya digitukan. Ya. Terus kemudian kita diam saja, kan lucu rasanya gitu. Sebenarnya kita tahu itu nggak begitu gitu. Iya. Gitu loh. Dianggap teman model apaan gitu kan. Iya. Ya kita harus bantu dong teman. Tapi Pak Jokowi ada musuh nggak di sesama alumni itu? Nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Jadi teman satu angkatan tuh kayak keluarga. Oh, oke. Kayak keluarga. Nggak ada musuh. Ya kan. Dulu mungkin zaman mahasiswa ada HMI, ada GMNI, ada PMKRI, ada GMKI dulu ya. Iya. Tapi sekarang itu udah kayak keluarga aja. Ya, betul. Nggak ada musuh-musuhan di antara kita, nggak ada. Ya. Kalau sikapnya Pak Jokowi yang selama ini tenang dan juga tidak reaksioner, apakah itu sikap Jokowi sejak dulu atau Jokowi karena dia mantan presiden sehingga dia tidak mau terlalu berlebihan? Menurut Bapak? Ya Pak Jokowi dari dulu memang sehumble itu. Ya, Pak Jokowi itu dari dulu udah sehumble itu. Ya. Jadi kalau beliau mau kan cepet aja polisi Pak Jokowi bisa telepon Kapolri kan. Iya ya, betul. Ya kan, tapi kan belum nggak lakukan itu. Betul. Ya, memang orangnya ya apa ya? Bahkan di awal-awal tuh buat apalah ngurusi kayak gitu. Jadi bahan-bahan lucuan dan ketawa-ketawa aja itu. Siap. Ya Pak Jokowi kan kemarin juga ketemu, nggak usah terlalu banyak dipikirkan lah, santai aja kan. Iya. Ya pasti mungkin ya karena beliau sendiri meyakini kan mau ijazah asli. Iya. So, ngapain dia mau ngomong apa juga, barangnya barang asli gimana? Betul. Ya kan? Kamu mau ngomong apa, mau diaduin kemana, apalagi UGM udah jelas, yang ijazah bilang berkali-kali bilang betul itu asli. Terus mau ngomong apa? Teman-temannya ada. Iya. 15 orang udah dijadikan saksi nih. Udah di BAP. Saya ingat saya ada 15. Udah di BAP itu. Iya. Dokumen-dokumen juga lengkap. Iya. Nah sekarang kalau modal ijazah fotokopian, saya mau tanya, kalau sesuai dengan KUHP 184 ayat 1, Iya. alat bukti surat, bisa nggak kalau bukan original jadikan alat bukti? Iya. Nggak bisa. Tapi enggak, itu apa yang ditunjukkan oleh Rismond, Roy Suryo itu tidak punya makna secara hukum. Iya. Betul. Jadi berarti secara hukum. Nggak bisa dijadikan alat bukti, yang fotokopian bukan original. Iya. Karena saya kira betul Pak Jokowi nggak mau nunjukin itu. Karena kalau nunjukin dia tahu ini aslinya kan. Oh ini kan dia mau satu rim pun dia tunjukkan ijazah. Kan yang asli ijazah cuma satu. Iya. Yang dipegang Pak Jokowi. Betul. Di luar itu kan berarti palsu. Iya. Atau fotokopian kan? Nggak bisa. Bapak kenapa nggak ikut seperti Pak Andi yang ikut memperlihatkan ijazahnya sama dengan Pak Jokowi? Beberapa alumni kenapa nggak? Ini loh ijazah saya. Atau ada juga yang disita ya sama disita. Saya termasuk yang disita. Oh, oke. Ya, jadi ya buat apa juga lah tunjukin kayak gitu. Nanti aja lah ya. Di pengadilan kalau diminta ditunjukin kita tunjukin. Gitu. Ada pesan Pak buat Roy Suryo dan kawan-kawan? Ya nggak ada lah, saya nggak punya pesan. Kan saya kenal juga enggak ya kan? Jadi biarkan aja lah proses hukum berjalan, ya kan. Biarkan pengadilan yang bisa menentukan kebenaran itu. Ya, hanya buat publik lah. Ijazah Jokowi itu udah pastikan asli. Dan dalam hukum kita kan ada satu dalil bahwa ijazah siapapun termasuk ijazah saya, ijazah Anda harus dipandang asli. Sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Betul. Ini dia asli. Ya begitulah videonya ya, cerita dari temannya Pak Jokowi pada saat kuliah di Universitas Gadjah Mada. Dan keyakinannya udah besar banget lah bahwasannya jasa Pak Jokowi yang nggak mungkin palsu lah ya. Kalau temennya udah ngomong, sekolahnya udah ngomong, ya berarti bener. Udah sederhananya sih sederhananya tuh kayak gitu aja sebenarnya sih. Cuman mereka kan masih ngotot ya. Merasa ada palsu lah ya. Gue juga bingung. Aduh. Dan merambat kemana-mana juga. Agak tahu tuh maksudnya apa begitu ya. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.